Selamat siang Pak Tulus, saya Siang, dengar Pak. Bapak mau melakukan coaching ya. Iya, betul, Bapak. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Tulus berkenaan tentang kompetensi seseorang coach pada pertemuan kali ini. Nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Bapak, pertama yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bapak. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Pak Tulus, kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik, Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, Bapak. Kemudian sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Tulus. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kan dari yang ketiga kompetensi tadi ya, Pak ya, saya ambil satu yang ingin saya observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bapak sampaikan? eh yang saya inginkan, Bapak, harapan saya itu melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, Pak. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari si coach tersebut. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Pak Tulus sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru seperti itu ya. Betul sekali, Bapak. Baik, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Tulus dan Bu Dewi. Silahkan Pak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak Tulus. Saya amati kok Bu Dewi ini kelihatannya bersemangat seperti biasanya ya, Bu ya. Nah, jadi biasanya kami selalu ceria ya, Bu Dewi ceria, bahkan senang bersenandung kalau boleh tahu, Bu ya. Kira-kira ada masalah apa, Bu, sampai menghadap ke saya? Iya Pak, memang benar sekali. Saya ada sedikit masalah ya Pak Tulus. Jadi kayak gimana ya, beban gitu dari saya. Jadi akhirnya saya sedikit ini alasan kayak gitu, terus tidak bersemangat gitu Pak Tulus. Saya mengganggu tidak ya Pak Tulus ini? Menemui Pak Tulus? Tidak mengganggu, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya selalu ada waktu untuk membantu Bapak Ibu guru di sini, Bu. Jadi ada apa sebenarnya, Bu Dewi? Terima kasih sekali Pak Tulus karena sudah meluangkan waktu untuk saya mau mendengarkan curhatan saya, gitu ya Pak ya. Semoga dengan curhat dengan Pak Tulus, pikiran saya bisa jadi tenang. Jadi, gitu ya, Bu Dewi. Jadi Iya. apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Dewi ini? Dan kira-kira Bu Dewi mengharapkan apa dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bu Dewi? Saya mengharapkan untuk mendapatkan ketenangan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Baik, Bu. Kira-kira masalah apa yang Bu Dewi hadapi? Kemudian yang ingin Bu Dewi dapatkan? Masalah yang saya hadapi, ya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu, Pak Tulus. Oke, Bu, ya, semoga
ini kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalah di Bu Dewi ya. Baik, baik. Nah, jadi permasalahan seperti apa Bu Dewi yang ingin Bu Dewi ceritakan ke saya? Silakan Bu Dewi. Iya, saya punya masalah nih Pak. Ada satu siswa saya itu ya, namanya Adi lah gitu ya Pak. Ya kita sebut namanya Adi. Siswa ini tuh sering tidak masuk sekolah Pak, atau sering izin gitu Pak. Sering melakukan izin gitu. Tapi izinnya itu tidak masuk akal gitu kalau menurut saya gitu. Contohnya apa Bu Dewi? Kok istilahnya Bu Dewi mengatakan seperti itu loh Bu? Kok tidak masuk akal gitu Mas? Ya contohnya gini, saya membaca dari surat izinnya itu kayak surat izinnya itu dibuat-buat, kayak tidak seperti surat izin yang memang berasal dari orang tuanya gitu. Ya, dibuat-buat seperti apa gitu? Contohnya coba ceritakan kembali Bu, maksudnya untuk memperdalami detailnya seperti apa sih Bu? Gitu ya, iya, ya detailnya seperti ini Pak Tulus. Kadang alasannya bajunya belum dicuci lah, bajunya belum kering lah gitu ya. Terus membantu orang tua berjualan di pasar, ya seperti itulah Pak alasan-alasannya dia itu. Kemudian tanggapan Bu Dewi Bu mendapatkan jawaban seperti itu gimana? Saya sejujurnya dengan alasan Adi karena masalah baju bukan jadi soal di masa sekarang ya. Murid bahkan boleh tetap sekolah tanpa menggunakan seragam gitu ya. Jadi yang penting rapi, sopan gitu ya, pergi ke sekolah gitu ya Pak Tulus ya. Tapi dia memakai alasan tersebut untuk tidak masuk ke sekolah. Oh gitu. Jadi masalahnya terkait izin ya Bu ya. Nah, saya bertanya dulu Bu, selama ini kira-kira apa yang Bu Dewi yang sudah lakukan, sudah mengkomunikasikan dengan Adi apa belum? Saya sudah pernah mencoba untuk menanyakan langsung kepada Adi, kenapa kok dia sampai sering izin tidak masuk sekolah seperti itu. Saya juga sudah berusaha komunikasi dengan orang tuanya Pak Tulus seperti itu. Apakah tadi Bu Dewi mengatakan sudah berkomunikasi? Apakah sudah pernah bertemu dengan orang tuanya Bu? Untuk bertemu dengan orang tuanya memang belum pernah Pak Tulus. Saya hanya melalui via telepon saja berkomunikasi dengan orang tuanya tentang permasalahan Adi ini. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu ya. Namun coba deh Bu Dewi tanya langsung ke orang tuanya langsung. Apakah ada peluang atau cara yang belum Bu Dewi lakukan? Oh iya ya. Dari pertanyaan Pak Tulus ya saya jadi kepikiran untuk pergi ke sana untuk menemui orang tuanya Pak Tulus. Nah itu Bu, pentingnya kita sharing seperti ini ya Bu ya. Kira-kira dengan cara yang disampaikan Bu Dewi tadi, dengan bertemu kan ada kendala yang mungkin terjadi enggak Bu? Oh iya Pak Tulus, orang tuanya Adi itu kan jualan di pasar ya Pak Tulus ya. Jadi mungkin ini ya berangkatnya pagi dan pulangnya juga saya tidak tahu ya pulangnya kapan, entah pulangnya siang, sore atau malam. Nah itu mungkin yang membuat kendala saya untuk untuk bisa bertemu dengan dia gitu, orang tuanya Adi. Terus Bu, lalu kira-kira bagaimana Bu Dewi akan mengatasi kendala yang mungkin terjadi tersebut Bu? Dalam mengatasi kendala tersebut ya mungkin saya bisa janjian dulu ya Pak Tulus ya. Janjian lewat via telepon ya, saya janjian dulu kalau saya ingin berkunjung ke rumahnya Adi untuk berbicara dan sharing dengan orang tuanya Adi gitu Pak Tulus. Oh gitu. Nah ya. Itu berarti ada opsi-opsi dalam mengatasi masalah ini sudah Bu Dewi dapatkan ya. Nah, seperti tadi bertemu langsung. Kemudian setelah Bu Dewi bercerita seperti ini, sekarang perasaan Bu Dewi gimana? Setelah saya bercerita, ya perasaan saya ini sudah sedikit nyaman ya Pak Tulus ya. Sudah sedikit nyaman, tapi ada sedikit akan tahu masih ada yang sedikit mengganjal rasanya Pak. Masih belum plong gitu loh Pak. Gitu. Ya. Kemudian lalu kira-kira apa yang membuat Bu Dewi ini masih sedikit resah Bu? Tadi ada mengatakan kok ada kurang sedikit plong gitu Bu. Ini Pak Tulus, saya sebenarnya butuh dukungan dari rekan-rekan kerja saya Pak Tulus ya. Terutama dari guru-guru seniornya gitu ya. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini Pak Tulus ya.
saya merasa bingung kalau ada kejadian seperti ini harus bercerita kepada siapa gitu loh Pak Tulus. Iya Bu, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Bu Dewi merasa tidak nyaman sebenarnya adalah saat ada masalah di kelas ya. Nah di kelas Bu Dewi butuh dukungan dan support dari rekan yang lain, dari teman guru, rekan sejawat, karena Bu Dewi merasa butuh cerita, nah gitu. Jadi butuh cerita, sharing, bahkan solusi dari masalah-masalah tersebut. Oke, betul sekali Pak Tulus. Nah, jadi kalau menurut saya untuk masalah Bu Dewi ini bisa cerita ke rekan guru, siapapun senyaman Bu Dewi untuk bisa mendapatkan pencerahan, dapat masukan, saran dan rekan-rekan guru. Saya yakin rekan guru atau teman guru di sini akan dapat tangan terbuka membantu apa yang sedang Bu Dewi hadapi. Oh iya. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu ya Pak Tulis. Saya sangat mengharapkan sekali memang itu Pak Tulis. Ya, amin. Mudah-mudahan teman-temannya mensupport Bu Dewi ya. Jadi ini selanjutnya Bu Dewi ya. Apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Dewi selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya berniat berkomunikasi yang lebih aktif lagi dengan orang tuanya Adi, Pak Tulus ya. Apakah nanti saya harus home visit ke rumahnya atau tidak? Itu bisa saya lakukan nanti via komunikasi lewat handphone gitu. Nah, ya itu sudah rencana yang sangat bagus sekali Bu Dewi ya menurut saya. Lalu kira-kira kapan? Adakah hal yang lain yang ingin Bu Dewi lakukan? Hal lain yang ingin saya lakukan itu saya berencana akan menemui salah satu rekan kerja saya gitu ya, untuk sharing juga mungkin dari situ saya dapat pencerahan dari opsi lain yang tidak terpikirkan oleh saya gitu ya Pak Tulus. Mungkin rekan-rekan lebih berpengalaman dibandingkan saya, atau saya juga nanti bisa curhat dengan guru BK-nya, menceritakan masalah yang sedang saya hadapi ini. Wah, itu luar biasa langkah penyelesaian yang Bu Dewi ambil sudah sangat baik sekali Bu. Saya setuju dengan ide panjenengan ya. Oke. Alhamdulillah Pak Tulus, syukur alhamdulillah ya Pak Tulus. Sekarang setelah saya bercerita kepada jenengan, saya sudah merasa lega, sudah merasa plong ya. Jujur saya takut sekali dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berusaha dengan orang tua muridnya juga, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah Bu Dewi, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Dewi sudah merasa lega yang tadinya masih belum plong, kemudian sekarang sudah merasa baik. Kemudian dari yang sudah Bu Dewi rencanakan tadi ya Bu Dewi ya, kemudian komitmen Bu Dewi yang Bu Dewi lakukan untuk mendapatkan rencana ini, adakah batasan dan waktunya Bu? Saya akan melaksanakan secepatnya Pak, akan melaksanakan eksekusi masalah ini secepatnya. Saya akan secepatnya berkomunikasi dengan orang tuanya Adi. Kalau saya memang membutuhkan untuk home visit, saya akan segera melakukan home visit gitu ya. Saya juga akan segera melakukan berkolaborasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu, Iya Bu, terima kasih Bu. Lalu Bu, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Dewi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, seperti tadi panjenengan menyampaikan ada dengan komunikasi dengan rekan sejawat dan sebagainya Bu. Oh iya, dukungan yang saya perlukan di sini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru Pak Tulus ya. Karena dengan berkomunikasi itu kita jadi bisa menyelesaikan permasalahan kita dan saling mengingatkan atau mencari solusi-solusi dari sebuah permasalahan. Bagus sekali itu Bu Dewi, saya sangat setuju. Semoga Bu Dewi ya semua dapat segera terselesaikan ya Bu Dewi ya. Dan Bu Dewi dapat kembali bekerja dengan suasana yang hati senang, nyaman dan tidak ada permasalahan lagi gitu. Oke.
Oke Pak Tulus, amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan saran yang telah diberikan oleh Pak Tulus ya. Saya merasa lebih lega. Semoga nanti menjadi guru-guru bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu Dewi ya. Ya. Saya rasa untuk keluh kesah saya pada Iya. Pak Tulus, saya rasa cukup ya Pak Tulus, karena ini saya masih ada jam mengajar. Jadi saya mohon diri dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segalanya yang telah Pak Tulus berikan. Bimbingan dari Pak Tulus ini sudah sangat mencerahkan pikiran saya dan melegakan pikiran saya. Iya Bu, sama-sama kita saling membantu sesama rekan guru ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Dewi bisa bekerja kembali dengan nyaman. Silahkan Bu Dewi. Terima kasih Pak Tulus. Iya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Pak Tulus dan Bu Dewi. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Tulus. Tetapi saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur cerita pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya ya Pak. Mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur cerita sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Pak Tulus mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Ya tadi juga sudah tampak sekali bahwa Pak Tulus sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Dewi dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Tulus. Setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tampak? Nah, jadi yang tampak indikator itu tadi ada beberapa pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian harapan dari Bu Dewi tadi dapat menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian Bu Dewi dapat memunculkan ide-ide yang baik untuk masalah yang dihadapi. Nah, Pak Tulus, tadi sudah melaksanakan coaching. Sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya? Iya Bapak. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi, apalagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Tulus pada coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya, ini bisa menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi Pak. Amin, amin. Terima kasih. Waktunya juga sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Pak Tulus dan Bu Dewi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.